Oke, kita akan membahas yang kedua, entalpi. Perubahan entalpi D. Apa itu D? Dari kata bahasa Inggris dissociation ya. Jadi delta HD 0 entalpi, perubahan entalpi penguraian standar. Kita translatekan perubahan. Delta itu kan perubahan ya, delta perubahan entalpi penguraian standar. Nah, semuanya standar karena ada nolnya. Kita ambil di sini contoh yang sama ya, NH3 ya kan? Karena tadi sudah pembentukan, nah sekarang penguraian. Pembentukan itu kan lawannya kan penguraian, ya kan? Maka ini adalah kebalikan reaksi dari pembentukan. Apa itu artinya reaksi perubahan entalpi penguraian standar? Artinya perubahan entalpi penguraian 1 mol zat. Nah, dititik beratkan pada 1 mol zat. Kalau tadi kan dari unsur-unsurnya ya, sekarang menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, artinya pada STP, Standard Temperature and Pressure, 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kalau diuraikan berarti zat tersebut ibaratnya dari ada menjadi tidak ada ya kan. Ini utuh NH3, berarti NH3-nya tidak akan ada lagi. Diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Siapa unsurnya? Ada N dan H. Nah, kita buat di sini ada N dan H ya kan. Nah, masalahnya N itu wujudnya apa di SPO-mu itu ya kan? Wujud N adalah gas, maka tidak boleh sendiri, yaitu N2 gas, H2 gas. Oke. Di sini dipertahankan 1 mol, maka yang menyesuaikan adalah yang bagian kanan, ya kan? Reaktannya menjadi acuan, produknya yang menyesuaikan. Maka 1, ini 2 setengah, ya kan? Ini 3/2, ya kan? Sama 3. Oke. Apakah ini reaksi termokimia? Belum. Ini reaksi kimia. Reaksi termonya delta H sama dengan, nah kalau tadi minus, ya kan, minus X, karena ini kan kebalikan, ya kan. Reaksi yang dibalik tadi pembentukan itu minus atau exo, ya kan. Nah, sekarang penguraian kebalikannya, maka Indo plus X kilojoule begitu. Bu, bagaimana kalau 3 mol atau 4 mol? Sama. Kalau misalnya ini kita buat 4 mol, nah, maka kita sesuaikan NH3 gas dikalikan 4 semua. Setengah kali 4 2 N2 gas ditambah kali 4 6 H2 gas. Nah, maka delta H-nya, nah, kalau semuanya dikalikan 4 pada reaksi harus sama, plus 4 X kilojoule. Apa itu plus di sini? Plus di sini artinya untuk menguraikan sekian zat membutuhkan sekian energi, ya kan? Nah, apakah ini standar? Ini bukan standar, ini adalah delta H saja D. Kalau yang atas delta H D0 standar karena 1 mol. Maka ini hanya delta HD saja. Beda ya? Oke. Artinya di sini untuk menguraikan 1 mol NH3 gas amonia menjadi unsur-unsurnya yaitu HN2 dan H2 pada keadaan standar semuanya gas membutuhkan. Nah, ini artinya membutuhkan, bisa menyerap juga boleh ya, membutuhkan atau menyerap X kilojoule. Maka tidak ditulis lagi tandanya ya. Oke, kita terjemahkan di sini. Untuk menguraikan
1 mol NH3 gas amonia menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, plus membutuhkan boleh, menyerap juga boleh. Menyerap, siapa yang diserap energinya berupa kalor sebesar, nah tandanya hilang, hanya X kilojoule. Nah, tadi kita bicara unsur bebas, molekul bebas. Apa itu unsur bebas, molekul bebas? Saya bahas di sini sedikit tentang unsur bebas, molekul bebas. Nah, kalau kita lihat di SPU, itu wujudnya disesuaikan pada keadaan standar. Nah, ada Na misalnya padat, ya kan? Lambangnya Na saja. Nah, itu yang dinamakan unsur standar. Jadi di sini ada, unsur bebas. Unsur bebas dan molekul bebas. Ya kan? Nah, unsur bebas itu yang saat wujudnya padat, ya. Padat berarti contohnya ya C, ya kan? Na, K, Be, Fe, Mg dan lain sebagainya. Untuk molekul bebas, nah molekul bebas ini yang wujudnya gas. Ada H2, ada N2, ada F2, Cl2. Nah, kenapa kita tidak boleh mencantumkan golongan 8? Karena golongan 8A itu sudah stabil. Artinya dia berwujud gas tetapi tidak membutuhkan zat lain, maka dia tidak masuk ke molekul bebas. Kalau golongan 8A ini kecuali golongan 8A. Ini hanya cukup ditulis dengan He, Ne, bukan He2, Ne2 ya. Nah, spesial untuk golongan 7A, berarti sudah ada F2, Cl2, Br2, walaupun dia bukan gas ya, tapi dia sangat reaktif. Nah, makanya mudah mengikat elektron dan berikatan dengan dirinya. I2, At tidak, karena At radioaktif. Nah, ada O2, tinggalan ya. H2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, O2, dan satu lagi yang spesial, P4. Nah, kimia tidak berlaku selalu ya, hanya pada umumnya. Ada 1, 2 misalnya yang tidak pada umumnya. Nah, ini adalah contoh unsur bebas, molekul bebas. Oke, kita lanjutkan di sini delta Hc0. Nah, apa itu delta Hc0? Kita terjemahkan. Delta perubahan H entalpi, C dari bahasa Inggris C combustion berarti pembakaran, combustion pembakaran, ada nolnya berarti standar. Nah, siapa yang dibakar? Suatu zat. Berapa zat yang dibakar? Nah, berarti pembakaran 1 mol zat. Nah, kita tidak tahu zatnya apa, ya kan? Jadi begini saja. 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, sekarang pembakaran berarti kan butuh api ya. Siapa itu api? Api adalah oksigen. Nah, berarti pada reaksi pembakaran membutuhkan oksigen. Kita berikan contoh di sini. C, karbon, ya kan? Kenapa karbon hanya C saja? Karena C pada keadaan standar berwujud padat, ya kan? Maka C saja. Padat dan logam itu unsur bebas, ya, bukan molekul bebas. Walaupun logam ada Hg, bukan berarti Hg itu tidak bisa membentuk unsur bebas ya. Nah, maka ini C membutuhkan siapa? Oksigen mau dibakar. Menghasilkan siapa? C dan O2. Maka CO2 fase gas. Kan kita sesuaikan
koefisien sudah sama, C1, O2, O2. Nah, sudah. Nah, ini menyertai delta H reaksinya. Pada umumnya, ini bukan selalu ya, tapi pada umumnya entalpi yang menyertai pembakaran, karena saat kita berada di sekitar api itu kan panas, di pembakaran panas, berarti artinya dia membebaskan kalor. Tapi tidak selalu reaksi pembakaran itu membebaskan kalor ya, ada yang reaksi pembakaran membutuhkan kalor. Oke. Nah, untuk yang kedua ada contoh CH4. Nah, dibakar ya kan, berarti ditambah O2 menjadi siapa? CH4 itu adalah hidrokarbon ya. Nah, CH4 itu kan hidrokarbon. Jadi pada pembakaran hidrokarbon itu ada dua jenis. Ada yang pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Nah, apa bedanya di sini? Pembakaran sempurna menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida dan tentu hasil samping uap air. Kan? Nah, untuk tidak sempurna menghasilkan gas CO, karbon monoksida yang berbahaya, menyebabkan keracunan hingga kematian, dan hasil sampingnya uap air. Nah, kita anggap ini pembakaran sempurna, maka menjadi CO2 ditambah gas ya kan, ditambah dengan H2O. Entalpinya misalnya min A kilojoule. Nah, kita sesuaikan reaksinya, penyetaraannya, unsurnya. Yang menjadi acuan adalah yang dibakar. Siapa yang dibakar? CH4. CH4 kan yang dibakar harus berapa? 1 mol. Kalau 1 mol berarti koefisien 1. Maka di sini yang disesuaikan adalah yang bagian kanan, produk. Yang kiri itu menjadi acuan. Jadi kanan menyesuaikan dari kiri. C1, 1 sudah. H4. H2, berarti kita tambahkan biar menjadi 42. Nah, kita sesuaikan untuk O. Nah, kalau O kita menyesuaikan yang kanan ya, karena sudah stabil. O2 juga 2, H2O, berarti 1 kalikan 2, ini 2, berarti 2 tambah 2, 4. Sudah ada 2, berarti biar jadi 4 dikalikan koefisien 2. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang ada contoh lagi untuk C2H4. Ini namanya asetilena. Nah, untuk asetilena kita bakar sama, ditambahkan O2, reaksi pembakaran, menghasilkan, kalau tidak ada ketentuannya sempurna tidak sempurna, otomatis dia sempurna ya. CO2 gas ditambah H2O. Nah, oke. Asetilena ini berarti kita sesuaikan yang dibakar siapa? Yang dibakar adalah si asetilenanya, C2H4. Nah, maka ini menjadi acuan, harus 1 mol. Maka kalau di sini asetilennya C-nya 2, berarti kan C2. Ini baru 1, kita berikan koefisien 2. Nah, H4, berarti di sini H2 ya kan? Berarti jadi H2H2O, berarti kan 4. Kita sekarang sesuaikan dengan O-nya. 2H2O, berarti O-nya 2. 2CO2, berarti C-nya O-nya ada 4. 2 tambah 4 6, di sini baru ada 2, biar jadi 6 kita berikan 3. Masih reaksi kimia, kita buat reaksi termokimia min BKC misalnya. Oke, sekian pembahasan dari ketiga perubahan entalpi. Bu, apakah hanya 3 saja? Tidak. Ada beberapa perubahan entalpi lain yang bisa menyertai reaksi termokimia, tapi yang krusial di sini kita bahas 3 saja. Yang lainnya bisa kalian baca di referensi lain. Terima kasih.